Pernah kepikiran nggak sih kalau investasi itu nggak cuma soal cuan, tapi juga bisa bikin perubahan? Bayangin, uang sobat bisa bantu Indonesia beralih ke energi hijau, dan di saat yang sama juga bisa kasih keuntungan buat sobat. Kita ulas yuk! Danantara atau Daya Anagata Nusantara adalah inisiatif terbaru Indonesia yang bertujuan mengelola kekayaan negara buat masa depan yang lebih baik. Baru aja diluncurkan tanggal 24 Februari 2025 kemarin, dan Danantara ini bakal mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat. Gede banget kan? Tapi bukan cuma soal angka nih, fokusnya juga jelas, yaitu investasi di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, hilirisasi industri, sampai ketahanan pangan. Semua ini punya satu tujuan untuk membuat ekonomi Indonesia makin kuat dan juga berkelanjutan. Nah, yang makin menarik, investasi lewat Danantara tuh nggak ribet dan bisa diakses di berbagai kalangan. Ada beberapa keuntungan yang bisa sobat dapetin kalau berinvestasi di sini. Yang pertama, pendapatan yang berkelanjutan. Proyek-proyek energi terbarukan ini punya return yang stabil karena permintaan energi hijau makin meningkat setiap tahunnya. Dan yang kedua, ada dampak positif buat lingkungan. Dengan investasi di Danantara ini, sobat ikut mendukung transisi Indonesia ke energi hijau, mengurangi emisi karbon dan juga menjaga keberlanjutan alam. Dan yang ketiga, ada diversifikasi portofolio. Karena Danantara berinvestasi di banyak sektor, risiko bisa lebih tersebar dan gak cuma terfokus di satu industri aja. Tapi bukan cuma keuntungan pribadi aja, investasi ini juga punya dampak yang besar buat Indonesia. Bayangin, kalau program ini sukses, Indonesia bisa tumbuh lebih pesat. Targetnya aja 8% pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa bikin sektor bisnis berkembang dan peluang usaha makin terbuka lebar. Terus, dari sisi tenaga kerja, proyek-proyek yang didanai Danantara bakal nyiptain banyak lapangan pekerjaan. Artinya, pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan akan meningkat. Dan yang paling penting, ini bakal mempercepat transisi ke energi bersih. Kita nggak bisa selamanya bergantung sama bahan bakar fosil. Dengan dukungan Danantara ini, Indonesia bisa beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Tapi seperti halnya investasi pada umumnya, tentu ada risiko yang perlu diperhatikan. Misalnya, perubahan kebijakan pemerintah, regulasi tentang investasi atau sektor energi bisa aja berubah sewaktu-waktu. Terus juga ada perkembangan teknologi. Kalau tiba-tiba ada inovasi baru yang lebih canggih, bisa aja proyek yang sekarang jadi kurang kompetitif. Dan yang terakhir, ada fluktuasi pasar. Kondisi ekonomi global dan domestik bisa mempengaruhi nilai investasi dalam jangka pendek. Tapi tenang, Danantara dikelola dengan manajemen yang transparan dan profesional. Jadi risiko-risiko ini udah diperhitungkan dan diminimalisir sebaik mungkin. Danantara ini juga jelas bukan cuma soal keuntungan pribadi aja, tapi juga tentang bangun masa depan ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan juga berkelanjutan. Kalau tertarik buat tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk lakukan riset sendiri, pahami mekanisme investasinya, dan konsultasikan dengan ahli keuangan sebelum ambil keputusan. Menurut sobat, apakah Danantara ini bisa jadi investasi yang menarik di Indonesia? Yuk diskusi di kolom komentar.